Setelah menolak, si dia juga menjauh dari Anda. Pertanyaannya sekarang, kenapa seperti itu? Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan hubungan asmara, kali ini akan kita bahas tentang mengapa banyak dari kita bukan hanya sudah ditolak, tapi masih dijauhi juga. Jadi katakanlah Anda mendekati seseorang. Pendekatannya ini sudah berjalan beberapa lama. Kemudian Anda menyatakan cinta. Ternyata yang bersangkutan tidak bersedia. Pernyataan cinta Anda ditolaknya. Setelah penolakan ini, Anda mengira masih bisa berteman seperti sedia kala. Tapi ternyata tidak. Setelah menolak, si dia juga menjauh dari Anda. Pertanyaannya sekarang, kenapa seperti itu? Kenapa harus menjauh juga? Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ada kalanya kita jadi bertanya-tanya, adakah yang salah dari perbuatan kita? Ataukah mungkin ada sesuatu yang menyinggungnya? Tidak kurang, ada 5 hal yang mungkin menyebabkan si dia menjauh setelah menolak Anda. Yang pertama adalah karena rasa sungkan. Anda mungkin merasa biasa saja, karena memang sejak awal sudah siap menerima penolakan. Anda pun merasa tidak ada salahnya tetap berteman. Tapi bisa jadi, gebetan Anda ini merasa sebaliknya. Ada perasaan sungkan jika tetap akrab setelah melakukan penolakan. Pikirnya akan lebih baik bila dia mundur saja dari kehidupan Anda. Kemudian alasan kedua adalah karena yang bersangkutan ini tidak ingin dianggap memberi harapan palsu. Ditembak menolak, tapi diajak ngobrol masih mau. Alasan kedua inilah yang paling sering menyebabkan seseorang menjauh setelah melakukan penolakan. Sebab tidak ingin dianggap memberikan harapan palsu. Anggapan seperti ini memang biasanya bukan berasal dari Anda, melainkan dari orang sekitar yang mungkin mengetahui soal penolakan ini. Sedangkan alasan yang ketiga, ada kemungkinan si dia menjauh karena sebenarnya dari awal tidak ingin dekat dengan Anda. Misalnya Anda berdua kerja di satu tempat yang sama. Selama ini dia hanya tersenyum ramah, menanggapi omongan Anda sebagai suatu bentuk basa-basi saja. Dia sebenarnya tidak ingin didekati oleh Anda. Dan begitu terjadi penolakan, maka kesempatan ini dijadikannya alasan untuk menjauhi Anda sekalian. Alasan keempat, dia menjauh karena diam-diam ada seseorang yang perasaannya ingin dia jaga. Dalam hal ini, berarti yang menaruh hati padanya bukan hanya Anda. Adapun alasan kelimanya, bisa jadi si dia sengaja menjauh justru karena ingin membantu Anda, agar lebih cepat move on dan tidak terpaku pada dirinya saja. Jika sudah begini, lebih baik kita tidak mendesak. Maklumi dan terimalah keputusannya, daripada menjadikan rasa tidak nyaman di antara Anda berdua. Apakah ini lantas berarti bahwa Anda sama sekali tidak ada kesempatan lagi untuk menjalin hubungan dengan orang ini? Tentu saja tidak seperti itu. Ada banyak kasus di mana setelah ditolak, lama tidak ada kontak, kemudian saling sapa lagi, malah si dia jadi gampang luluh. Sebab dia menyadari bahwa Anda menghargai perasaannya. Anda tidak memaksa ketika dia menyatakan tidak bisa bersama. Artinya, Anda tidak perlu berkecil hati dengan penolakan tadi. Bila Anda masih menginginkan orang ini, apapun keputusannya patut Anda hargai. Berikan ruang dulu, tidak perlu dikejar-kejar. Sambil Anda memberikan ruang, bila perlu amalkanlah ajian khusus untuk membantu meluluhkan hatinya. Bila Anda sudah pernah ditolak sebelumnya, saran saya, ajian yang cocok adalah ajian jaran goyang. Selain berupa seperangkat amalan, ada sebotol minyaknya juga. Oleskan minyak ini ke foto target Anda sambil baca mantra. Mantranya seperti apa? Nanti bisa dibaca dalam panduan tertulisnya. Ajian jaran goyang ini bisa diamalkan siapa saja, tanpa resiko atau efek samping apapun. Pengalaman mereka yang telah mengamalkan ajian jaran goyang bisa Anda simak sebagai berikut. Bila Anda tertarik, silakan hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk mengamalkan ajian jaran goyang. Harap dicatat bahwa amalan ini hanya bisa digunakan untuk kebaikan saja. Bila Tuhan menghendaki, semoga lekas diluluhkan perasaannya.
Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.